wajib bagi Rasul mempunyai sifat fatonah, cerdas. Lawan daripada kata al-fatonah yaitu al-baladah atau al-biladah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Kita lanjutkan bahasan kita. Di video kemarin saya telah membahas sifat nabawiyat, sifat yang wajib di Rasul dan sifat yang mustahil di Rasul, berjumlah 9 sifat. Yang mana nomor 1, nomor 2 sampai nomor ketiga sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Sabda ulama, sifat nomor keempat yang wajib di para rasul atau di para nabi adalah al-fatonah. Seperti sabda Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri, wa yajibu fi haqqihim al-fatonah. Wajib bagi rasul mempunyai sifat fatonah, cerdas. Lawan daripada kata al-fatonah yaitu al-baladah atau al-biladah. Jadi mustahil bagi seorang rasul atau tidak mungkin bagi seorang rasul mempunyai sifat bodoh. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari karangan orang bodoh. Semua para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berjenis kelamin laki-laki. Tidak ada yang diutus oleh Allah dari kalangan perempuan. Karena apa? Sebab salah satu persyaratan seorang rasul adalah harus menyampaikan wahyu dari Allah kepada hambanya. Ketika menyampaikan wahyu dari Allah, maka membaca kitab-kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang lain harus dengan keadaan suci. Sedangkan perempuan-perempuan biasanya suka datang bulan. Itu tidak mungkin bagi seorang nabi dan seorang rasul dari seorang perempuan. Karena apa? Di sini akan ada keterlambatan wahyu. Hari ini wahyu tidak turun dari Allah mengingat rasulnya sedang haid. Itu tidak mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dari kalangan laki-laki. Juga sifatnya itu wajib mempunyai sifat pandai, cerdas. Lawan daripada cerdas adalah al-biladah, adamul ilmi, tidak mempunyai ilmu pengetahuan sama sekali dengan arti bodoh. Juga apa yang menjadikan dalil bahwa para rasul, para nabi mempunyai sifat pandai atau cerdas? Wa dalilu ala dzalik annahum lawin tafat anhumul fatonah
lama qadaru ayyukimul hujjah alal khosmi wa huwa muhalun. Sebagai alasan, para rasul, para nabi mempunyai sifat fatonah atau cerdas atau pintar, sebab apabila para rasul mempunyai sifat bodoh, maka para rasul tidak akan mampu berdebat dengan orang-orang kafir menjadi musuhnya para nabi. Tidak ada cerita nabi dan rasul kalah debat dengan orang-orang kafir yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya baginda Rasul berdebat dengan orang kafir, baginda Rasulullah SAW sampai-sampai nyerah, tidak ada. Jangankan sekelas baginda Rasulullah SAW, ada yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun pangkatnya Khalilullah dan Abul Anbiya, ini derajatnya di bawah derajat baginda Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim pun pernah di suatu ketika berdebat dengan Raja Namrud atau Raja Numrud. Raja Numrud ini adalah raja negara Irak dan salah satu raja dunia dari kalangan orang kafir. Sebab menurut salah satu keterangan, yang menguasai dunia ini ada 4 raja. 2 orang muslim, Nabi Sulaiman dan Raja Dzulqarnain. 2 raja kafir, yaitu Bukhtanasor. Yang kedua adalah Raja Namrud. Ini adalah 2 raja penguasa dunia yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Raja Namrud menyembah berhala karena memang Tuhan mereka adalah berhala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam yang bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Juga Nabi Ibrahim bergelar Abu Dhaifan, bapaknya tamu. Suatu ketika ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihi salam karena memang Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala mereka di tempat ibadah mereka. Setelah ditangkap, maka berdebatlah antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Perdebatan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Dalam ayat ini perdebatan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan seorang raja yang diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Raja Namrud. Ketika berdebat Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, sabda Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wahai engkau Namrud, engkau mengaku sebagai Tuhan. Sedangkan Tuhanku adalah Allah. Allah yang menghidupkan dan Allah yang memberikan wafat pada sesuatu." Kata Raja Namrud, "Ana uhyi wa umit." Wahai Ibrahim, seandainya Tuhanmu bisa menghidupkan dan bisa mematikan, aku pun bisa. Ana uhyi wa umit. Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Sebagai contoh. Lalu Raja Namrud memanggil 2 orang anak buahnya. Wahai Ibrahim, saksikanlah. Tidak ada perlu keraguan dalam hati, aku pun adalah seorang Tuhan yang layak disembah, karena aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Sebagai contoh ini, lihat, dipanggillah 2 orang prajuritnya. Langsung Raja Namrud itu mengambil sebilah pedang. Lalu prajurit yang pertama menghampiri Raja Namrud, lalu dibiarkan, tidak ada apa-apa. Tuh lihat, saya bisa menghidupkan, saya bisa juga mematikan seseorang. Contohnya ini. Lalu prajurit yang kedua, prajuritnya sendiri ditebas sama pedang sampai meninggal dunia. Saksikanlah, aku adalah seorang Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Sabda Nabi Ibrahim alaihissalam, "Qala Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib, fabuhital ladzi kafar."
Wahai Raja Namrud, Tuhanku yang maha kuasa, maha berkuasa untuk mendatangkan matahari dari sebelah timur. Matahari yang terbit dari sebelah timur itu adalah atas kekuasaan Tuhanku yang aku sembah. Seandainya engkau seorang Tuhan, fa'ti biha minal maghrib. Tolong matahari datangkan dari sebelah barat. Apakah engkau bisa? Maka ketika Nabi Ibrahim melontarkan pertanyaan demikian, pabuhital ladzi kafar. Si Raja Namrud ini itu kebingungan. Karena apa? Mereka tidak bisa. Cuma bisa memberikan kesempatan hidup, cuma bisa memberikan kesempatan mati untuk seseorang. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Karena kebingungan kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim, maka marahlah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap. Sampai-sampai dibakar oleh Raja Namrud selama 2 bulan berturut-turut. Ternyata meskipun sudah dibakar di atas bara api yang sangat besar, jangankan orang dekat dengan api pembakaran untuk membakar Nabi Ibrahim, dari kejauhan pun karena besar-besarnya api tersebut untuk membakar Nabi Ibrahim sudah kepanasan. Sampai-sampai prajurit-prajurit Raja Namrud yang akan melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api mencari tempat yang tinggi supaya tidak kepanasan. Ternyata dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mukjizatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun dibakar di dalam api yang sangat panas, ternyata api tidaklah mampu untuk menyentuh dan menggosongkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dalam ayat, ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Karena dinginnya api tersebut yang membakar Nabi Ibrahim, lalu ada kata salaman. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membacakan dalam ayat tersebut lafaz salaman, tentulah darah Nabi Ibrahim akan membeku. Karena apa? Kedinginan walaupun di atas bara api. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, jadi api biasanya bisa menggosongkan, bisa membakar, itu kalau ada izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, itu api tidak bisa menggosongkan. Itu adalah hukumnya, ada hubungannya dengan ilmu tauhid. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, jadi wajib bagi seorang Rasul, para Nabi mempunyai sifat al-fatonah. Yang keempat, wajib mempunyai sifat cerdas, mustahil bodoh. Hudma sofa, wada ma kadar, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.